warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirz Punarif dari Forum News Network. Nahdlatul Ulama mengambil langkah tegas terhadap para anggotanya melakukan kunjungan ke Israel dan juga mereka yang terlibat dalam organisasi yang terkait dengan kepentingan Israel di Indonesia. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf minta agar 5 kader NU yang berkunjung Israel itu segera mengundurkan diri, atau kalau tidak segera mengundurkan diri maka dia akan dipecat atau diberhentikan. Sementara pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta itu memberhentikan 4 orang pengurusnya yang terlibat dalam organisasi kemanusiaan yang digunakan Israel untuk melakukan penetrasi kepada organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia dan khususnya Nahdlatul Ulama. Pilihannya mengundurkan diri atau dimundurkan dari organisasi. Jadi saya minta mereka segera memilih, itu kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulisnya hari Kamis kemarin ya, tanggal 18 Juli 2024. Dan sebelumnya kan Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf sudah memberikan penjelasan kepada media, dan dia atas nama PBNU menyampaikan permohonan maaf karena kadernya yang 5 orang itu telah pergi ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, dan itu katanya tidak ada kaitannya dengan PBNU. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional. Itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini, ya. Saya kira itu ya. Soal sanksi nanti kita serahkan. Ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik, ya, untuk sidang komite etik untuk itu. Begitu juga Pak Garnusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal, gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai Ketua Umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Menurut Saifullah Yusuf, Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf itu telah memanggil 1 dari 5 orang yang berangkat ke Israel itu. Sementara 4 orang lainnya itu telah dipanggil oleh para ketua lembaga dan badan otonom tempat mereka menjadi pengurus. Dan dari hasil pertemuan dengan para kader atau 5 orang aktivis itu tadi, PBNU mendapat keterangan bahwa kepergian ke-5 orang ini ke Israel atas nama pribadi dan sama sekali tidak mewakili lembaga. Keberangkatan mereka ke Israel ini dibiayai oleh sebuah LSM yang dalam undangannya itu tertera agendanya dialog antar iman dan tidak ada jadwal untuk bertemu Presiden Israel. Saifullah Yusuf menjelaskan ke-5 kader NU ini beralasan keberangkatan itu bertujuan untuk turut
serta menciptakan perdamaian antara Israel dan Hamas. Terkait tindakan mereka tersebut, mereka telah mengaku salah. Meski mereka telah meminta maaf karena pergi tanpa izin dan pemberitahuan, tapi kepergian ini melanggar ketentuan. Apalagi kerjasama atau komitmen kerjasama dengan pihak luar negeri harus seizin PBNU, kata Saifullah Yusuf. Saifullah berharap agar pemberhentian kelima orang ini dari kepengurusan di lingkungan NU itu bisa menjadi pelajaran agar kelak tidak terjadi lagi kejadian serupa. Kelima orang kader yang berangkat ke Israel itu, kader NU maksud saya yang berangkat ke Israel adalah Dr. Zainal Ma'arif, ini merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, UNUSIA, dan juga wakil ketua Ba'sul Masyail, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta. Kemudian Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga Sekum Pagar yang juga Sekretaris Umum Pagar Nusa, Nurul Bahrul Ulum dan Iza Anafisa Dania, ini anggota dari pimpinan pusat dari Fatayat NU, sedangkan satu orang lagi, Sukron Makmun, adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten. Secara paralel, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta, seperti dikatakan oleh ketuanya Samsul Ma'arif, dia telah memecat 4 pengurus lembaga Ba'sul Masail Nahdlatul Ulama karena mereka ini berhubungan dengan Israel. Salah seorang dari 5 orang aktivis NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Selain Zainal yang dipecat oleh PBNU Jakarta adalah Mukti Ali Kusyairi, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh. Ketiganya ini terlibat dalam organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian yang disingkat RAHIM. Kami pengurus wilayah dari jajaran Suriah dan Tanfisiyah melakukan rapat tadi memutuskan bahwa beberapa orang yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung dalam keberangkatan anak-anak NU ke Israel itu diberhentikan dari kepengurusan lembaga Ba'sul Masyail. Samsul menilai organisasi RAHIM yang menaungi 4 pengurus LBM PBNU Jakarta itu punya keterkaitan dengan Israel. Meski 4 orang itu dipecat, namun mereka tetap menjadi warga Nahdliyin biasa di Jakarta dan tetap berhak ikut kegiatan terkait NU. Jadi ini semacam blessing juga ya, blessing in disguise gitu, karena terbongkarnya kunjungan 5 orang aktivis NU itu juga membongkar adanya operasi-operasi rahasia yang dilakukan oleh Israel di Indonesia dengan kedok, yakni ya tadi lembaga warisan dunia atau dialog antar umat beragama dan sebagainya, itu yang tadi sebut namanya lembaga sebagai RAHIM. Ini di situ juga sebagai pengurus tadi itu kader dari NU Jakarta termasuk Zainul Ma'arif itu. Nah, mereka pada waktu itu berdasarkan dari situs dari RAHIM itu katanya juga pernah bertemu dengan duta besar Israel di Singapura. Namun Mukti Ali Kusyairi membantah bahwa kunjungan dia ke Singapura itu dalam rangka untuk bertemu dengan dubes Israel di Singapura. Kata dia sebenarnya kunjungan dia ke Singapura itu dalam rangka juga untuk studi tentang bagaimana hubungan antar umat beragama di Singapura begitu. Tetapi kemudian duta besar Israel di Singapura itu tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut dan kemudian katanya dia memang sempat berbicara. Tapi sebenarnya bukan itu fokus kunjungan dia. Anehnya di situs RAHIM yang dia sendiri juga menjadi pengurusnya, di situ disebutkan bahwa mereka ini pergi ke Singapura itu dalam rangka bertemu dengan duta besar Israel di Singapura dan kemudian merintis upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Ya, jadi ini modusnya sama ya. Kalau pengakuan mereka ini benar, jadi sebenarnya mereka semua rata-rata ini yang ke Israel maupun ke Singapura itu katanya tidak ada kaitannya dengan bertemu dengan pemerintahan atau otoritas dari Israel. Tapi ternyata kemudian seperti di Israel itu mereka bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, sementara yang berkunjung ke Singapura itu juga bertemu dengan duta besar Israel di Singapura. Dan ini kan sudah menjadi bukan rahasia lagi bahwa Singapura itu menjadi pangkalan intelijen Israel untuk di Asia Tenggara. Karena sampai saat ini kan negara-negara Asia Tenggara lainnya itu kecuali Singapura itu sama sekali tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi walaupun tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, ternyata Indonesia itu ya punya hubungan perdagangan dengan Singapura. Dan duta besar Israel di Singapura itu katanya berapa kali juga melakukan kunjungan ke Indonesia, ke Jakarta,
itu tentu saja kunjungannya inkognito ya, tidak resmi sebagai duta besar. Nah, dari peristiwa ini kita kemudian menyadari bahwa Indonesia itu memang menjadi target utama dari Israel dalam operasi-operasi intelijennya yang berkedok dengan tadi itu dialog antar umat beragama, masalah-masalah agama-agama Abrahamik dan sebagainya begitu ya, yang sebenarnya mereka kemudian mencoba membangun kesadaran bahwa sebenarnya antara Islam dengan Yahudi itu tidak ada perbedaan karena ini sama-sama agama Abraham, ya agama warisan Ibrahim gitu ya, atau kita sebut sebagai sama-sama agama Samawi. Tetapi sebenarnya ini agenda kepentingannya Israel ini tentu saja berkaitan dengan untuk memperbaiki citra Israel yang saat ini sedang babak belur di dunia internasional karena tindakan mereka terhadap warga Palestina, terutama di Gaza dan belakangan kemudian di Rafah. Sudah puluhan ribu warga Palestina, terutama terdiri dari wanita, anak-anak, dan orang tua itu yang dibantai oleh Israel. Nah, soal inilah yang tampaknya kemudian dicoba oleh agen-agen kepentingan Israel di Indonesia untuk merekrut kelompok-kelompok di Indonesia yang bisa mengubah citra Israel di mata masyarakat Indonesia. Dan tentu saja kalau NU yang jadi sasaran ini, ya kita bisa memaklumi karena Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Jadi kalau mereka berhasil melakukan penetrasi terhadap para kader-kader NU, syukur-syukur kalau kemudian itu sampai kemudian pada level petinggi di NU, kan ini tentu saja akan mengubah policy Indonesia terhadap Israel dan juga tentu saja penilaian masyarakat Indonesia terhadap Israel. Sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri masih posisinya jelas, mereka tidak mengakui keberadaan Israel dan karena itu sampai sekarang tidak punya hubungan diplomatik, sementara dengan Palestina itu kita mengakui eksistensi negara Palestina. Jadi saya kira tidak salah kalau kemudian Yeni Wahid, ini putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau putri Gus Dur, itu merasa sangat kesal dan menilai anak-anak muda ini bukan naif tapi bodoh. Sebab seperti video yang beredar sebelumnya kan Zainul Ma'arif ini sempat berbicara di depan sebuah kelompok sejumlah orang begitu, dan dia mengklaim bahwa dia ini meneruskan warisan dari Gus Dur yang pada waktu itu juga menjalin hubungan dengan Shimon Peres dari Israel, dari pemimpin Israel Shimon Peres itu. Dan dia merasa kesal sekali karena kemudian kunjungan anak-anak ini dibandingkan dengan kunjungan dari Gus Dur ke Israel ya, karena tentu saja kalau Gus Dur ini sangat paham tentang geopolitik global dan dia bisa menempatkan diri dengan baik dalam diplomasi internasional, sementara anak-anak muda ini ya bukan anak-anak muda yang naif tapi anak muda yang bodoh gitu ya. Merespon banyaknya kecaman ini, Zainul Ma'arif itu tetap membela diri. Dia menyatakan bahwa kepergiannya itu dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dengan Hamas. Dia mengaku bahwa memang dia tidak cukup pengalaman, tapi kemudian dia mengambil tamsil dari hadis yang menyatakan bahwa kalau melihat sebuah kecurangan itu, katanya ubahlah dengan tanganmu, dan kalau tidak bisa dengan tanganmu, dengan lisanmu, dan kalau tidak bisa dengan lisanmu maka berdoalah, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dalam klaimnya Zain Ma'arif ini, dia mengaku ya dia melakukan diplomasi itu. Jadi setidaknya dia bukan bagian orang yang lemah imannya. Apakah betul seperti itu? Nah, perasaan orang kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa kehadiran dari warga Nahdliyin itu ke sana, kehadiran 5 aktivis Nahdliyin ke Israel itu dan bertemu dengan Presiden Israel, dalam penilaian Yeni Wahid setidaknya ada 3 kerugian yang menurut dia. Pertama, dari sisi nama NU itu tentu saja dirugikan. Kedua juga sebagai negara yang posisi Indonesia jelas diplomasinya terhadap Israel seperti ini tegas menolak Israel. Nah, yang ketiga ini dari sisi dia sebagai putrinya Gus Dur yang namanya dirugikan karena Zain Ma'arif kan di situ mengklaim bahwa dia meneruskan apa yang sebelumnya dirintis oleh Gus Dur. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.